Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Velayati Hayriah Akbar dalam mata kuliah Sastra Banding. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kajian sastra banding. Kita harus dalam mata kuliah ini memang saya tidak banyak menjelaskan mengenai definisi-definisi, tetapi saya langsung mencari masalah agar kita dapat lebih ingat lagi dalam kajian sastra. Dengan kita mencari masalah, dengan kita melihat ada masalah apa dalam kajian tersebut, maka akan mempermudah kita dalam memahami suatu pembelajaran. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Oke, pertemuan ketiga ini kita mencari lagi, ada lagi satu masalah dalam kajian sastra banding. Kalau pertemuan pertama kita sudah melihatnya, ada dua. Yang pertama mengenai ada perdebatan akademis dari beberapa pakar, yang kedua mengenai bagaimana kajian sastra, masalah kajian sastra, dan yang ketiga adalah masalah lagi dalam kajian sastra banding, yaitu yang ketiga masalah yang ketiga adalah dalam buku Prima tersebut ada masalah bagaimana jika sastra Indonesia bisa tidak dijadikan kajian sastra banding dengan sastra Malaysia. Contohnya itu misalkan penulis novel yang berasal dari Riau bisa nggak dijadikan sastra bandingan dengan novel-novel karya sastra Malaysia yang memiliki kebudayaan yang sama. Dari masalah tersebut, di sini di buku Prima ditegaskan, bisa nggak sih sastra Indonesia yang berasal dari Riau itu dijadikan sastra bandingan dengan Malaysia, kan dia memiliki kebudayaan yang sama. Maka di buku Prima ditegaskan bahwa bisa dijadikan sastra bandingan. Kenapa bisa dijadikan sastra bandingan? Karena di sini dengan tegas harus kita tentukan bahwa perbandingan antara keduanya termasuk dalam sastra bandingan. Namun harus kita ingat bahwa hal itu sebagian semata-mata berdasarkan pada situasi politik. Kita adalah beda negara. Ya, kebudayaan Melayu yang mendasari sastra Malaysia tentunya tidak berbeda dari kebudayaan Melayu yang merupakan landasan sebagian dari sastra Indonesia. Sastra berbahasa Indonesia yang ditulis oleh pengarang asal Riau misalnya tentu tidak berbeda dari sastra Malaysia. Perbandingan antara keduanya dalam pengertian sastra banding mungkin terasa agak dicari-cari, tapi penulis berpendapat hal tersebut sah dijadikan sastra bandingan. Selama beberapa tahun terakhir ini tentu sudah terjadi pergeseran sosial dan politik, dan situasi itulah yang mempengaruhi atau yang tentunya akan menimbulkan pergeseran di bidang kebudayaan. Maka di situ dijelaskan bahwa sastra asal Indonesia bisa dijadikan sastra bandingan dengan sastra yang berasal dari Malaysia. Ya, bisa dipahami ya bahwa adanya situasi politik yang mengharuskan yang menimbulkan pergeseran di bidang kebudayaan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Semangat terus, sukses terus, salam sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.